Halo teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Bertemu lagi di channel Narator Google yang akan selalu merangkum film-film kesukaan kalian semua agar kalian bisa betah di rumah. Mari kita mulai. Kali ini Narator Google akan membahas film yang bergenre thriller yang berjudul Aftermath. Film ini diambil dari kisah nyata dan dirilis pada tahun 2021. Di scene awal terjadi pembunuhan seorang wanita dan suaminya di rumah mereka sendiri. Dan pria ini yang bernama Kevin, dia bekerja di kantor Goklin bersama timnya. Mereka membersihkan darah mayat pasutri yang terbunuh itu yang darahnya berceceran di mana-mana. Setelah membersihkan lokasi, teman-teman Kevin yang bergosip tentang tragedi itu didengar oleh keluarga korban yang membuat mereka marah. Namun segera Kevin mengalihkan pembicaraan dengan meminta konfirmasi ke aplikasi Goklin kalau rumah mereka sudah dibersihkan. Dia juga meminta maaf ke keluarga pasutri yang dibunuh itu atas kelakuan teman-temannya. Setelah bekerja, Kevin menjemput istri tercintanya yang bekerja sebagai desainer bernama Natalie. Ini orangnya, Kevin sangat mencintai Natalie meskipun dia sudah pernah menyelingkuhinya. Hubungan mereka tidak selalu berjalan baik. Kadang terjadi pertengkaran dikarenakan Kevin yang belum bisa melupakan perselingkuhan istrinya itu, walaupun Natalie sudah tidak berhubungan dengan mantan selingkuhannya. Dan untuk mengembalikan keharmonisan keluarga mereka, Kevin dan Natalie rutin berkonsultasi dengan pakar hubungan pernikahan. Setelah mendengarkan masukan oleh ibu pakar pernikahan tadi, Kevin berinisiatif untuk mencari tempat tinggal baru. Walaupun gaji kerja di Goklin tidak terlalu besar karena jarang mendapat bintang dari konsumen. Dan kebetulan rumah bekas pembunuhan pasutri yang pernah dia bersihkan waktu itu dijual sangat murah. Setelah berpikir panjang, Kevin langsung menemui Natalie yang sedang bersama Denny, sahabat baiknya, di butik miliknya. Saat Kevin memberitahu rencananya untuk membeli tempat tinggal baru, Natalie langsung menolak tawaran dari Kevin karena mereka tidak memiliki uang yang cukup untuk membelinya. Ditambah lagi rumah itu bekas pembunuhan yang membuat Natalie takut ada kuntilanak di dalamnya. Setelah dibujuk Kevin, Natalie terpaksa setuju untuk pindah ke rumah horor itu. Natalie sengaja mengalah untuk melihat Kevin bahagia, apalagi dia sudah pernah membuat Kevin kecewa dengan selingkuh dengan orang lain. Keesokan harinya, Kevin dan Natalie datang ke rumah horor untuk menemui keluarga korban yang pernah memarahi teman Kevin saat bekerja. Mereka melihat keseluruhan rumah dan Natalie sangat suka dengan rumah itu. Mereka akhirnya setuju untuk membelinya. Tidak menunggu lama, mereka langsung pindah pada hari itu juga. Namun Denny, sahabat Natalie, sepertinya kurang menyukai rumah yang menyeramkan itu. Dia terus menakut-nakuti Natalie dengan mengatakan rumah ini memang cocok untuk mengubur mayat korban pembunuhan. Saat Denny menakut-nakuti Natalie, mereka berdua mendengar Odi, anjing Natalie, yang terus menggonggong di lantai bawah rumahnya. Odi sepertinya merasakan ada sesuatu di lantai bawah. Namun setelah dicek, di sana tidak ada apa-apa. Itu hanya lemari besar yang berisi hanger baju. Tapi Odi tidak berhenti menggonggong ke lemari itu. Natalie pun memberanikan diri memeriksa dan masuk ke dalam lemari itu. Ada bekas cakar di dalam lemari. Entah dari mana bekas cakaran itu. Malam pun tiba. Saat Kevin dan Natalie akan tidur, Natalie menyuruh Kevin untuk memanggil Odi, anjingnya, masuk ke kamar mereka. Tapi anehnya Odi takut saat menaiki tangga menuju ke kamar mereka. Sepertinya ada sesuatu di rumah itu yang bisa dirasakan Odi. Dan tiba-tiba saja, ada bayangan seperti orang berlari di balik tangga.
Kevin yang tidak memperdulikan Odie akhirnya kembali ke kamar untuk tidur. Tapi Kevin dikagetkan lagi dengan Natalie yang mengira Kevin berada di kamar mandi. Terus siapa orang yang berada di dalam kamar mandi? Mungkinkah itu Kunti yang kebelet berak? Tidak ada yang tahu. Kevin pun segera mengecek kamar mandi, dan gobloknya mereka tidak menyalakan lampu dulu biar lebih jelas kelihatan. Tapi untungnya tidak ada siapa-siapa di dalam kamar mandi itu. No, there's nobody in here. Keesokan harinya, Natalie yang bersiap untuk ke butik melihat ada orang yang mengawasi rumah mereka dan pergi setelah Natalie melihatnya. Entah siapa orang misterius itu. Lanjut di malam kedua, untuk merayakan kepindahan mereka di rumah baru, Kevin dan Natalie minum sirup marjan berdua ditemani lilin-lilin di atas meja. Mereka juga akhirnya bercocok tanam di kamar setelah minum. Saat mereka tertidur, Natalie terbangun karena suhu kamar mereka sangat dingin. Padahal dia sudah mengatur suhu kamarnya agar tetap hangat. Natalie langsung ke dapur untuk mengambil minum di kulkas. Tiba-tiba musik di ruangan tamu hidup sendiri. Entah siapa yang menghidupkan musik itu. Natalie memanggil Kevin tapi dia yakin Kevin masih tidur di kamar. Dia juga melihat pintu lemari besar terbuka sendiri. Natalie yang takut segera mengambil botol marjan untuk memukul kalau saja ada pencuri yang masuk ke dalam rumah. Namun setelah dia cek, di dalam lemari itu tidak ada siapa-siapa. Dia juga mengecek pintu depan, sudah terkunci atau belum. Tapi saat dia ke depan untuk mengecek pintu, tiba-tiba pintu lemari tadi terbuka sendiri lagi. Natalie pun kembali menutup pintu lemari itu. Untunglah, tidak ada sesuatu yang muncul tiba-tiba dari dalam. Tanpa ada rasa curiga kalau ada yang tidak beres di malam kedua di rumah mereka, Natalie kembali ke kamar dan melanjutkan bercocok tanam lagi dengan Kevin untuk kedua kalinya. Keesokan harinya, keanehan kembali terjadi saat Natalie mandi. Kaca di kamar mandinya ada tulisan, "Hei cantik," tapi dia mengira jika tulisan itu dibuat oleh suaminya, Kevin. Namun Kevin justru bertanya maksud dari pertanyaan Natalie. Mereka berdua kembali tidak curiga dengan keanehan itu karena ada yang mengetuk pintu mereka dan ternyata si tukang antar barang pesanan untuk Kevin. Saat pulang dari butik, Natalie yang berada sendirian di rumah bersama Odie kembali mengalami keanehan saat bermain bola bersama anjingnya itu. Bola yang dilempar Natalie masuk ke kolong tempat tidur. Odie menggonggong ke Natalie karena tidak bisa menjangkau bola itu. Melihat Odie yang kesulitan, Natalie akhirnya berusaha mengambil bola itu dari kolong tempat tidur. Ternyata bolanya sangat jauh untuk dijangkau. Natalie akhirnya mencari sesuatu untuk mengambil bola itu. Dan tiba-tiba secara mengejutkan bola itu sudah berada di atas kasur, yang membuat Natalie sangat kaget dan yakin jika memang ada sesuatu di dalam rumah mereka. Di malam ketiga, kejadian yang lebih parah dialami Natalie. Apalagi Kevin yang belum pulang ke rumah. Natalie yang tidur sendirian di rumah melihat ada seseorang yang merangkak depan kamarnya dan membuatnya sangat ketakutan. Natalie pun memberanikan diri untuk mengecek siapa orang yang merangkak itu. Saat dia sudah mendekat, tiba-tiba ada yang menyekap mulut Natalie dari belakang yang membuatnya tak sadarkan diri. Saat Kevin pulang, dia melihat istrinya itu tertidur di sofa saat dia membangunkan Natalie. Natalie sepertinya sangat shock dan bingung dengan apa yang barusan terjadi, dan tiba-tiba dia sudah berada di ruang tamu. Saat Kevin mengajak kembali ke kamar, Natalie memberitahu Kevin jika ada seseorang di dalam rumah mereka. Namun si Kevin sepertinya tidak percaya dengan cerita Natalie. Dan dia menganggap Natalie hanya bermimpi buruk. Keesokan harinya, Kevin dan Natalie kembali lagi ke pakar pernikahan untuk berkonsultasi tentang hal yang selalu dialami Natalie beberapa hari setelah mereka pindah rumah. Kevin dengan santainya ngomong jika Natalie hanya berhalusinasi. Saat mereka konsultasi cukup lama, Natalie meminta tolong sahabatnya Danny untuk datang ke rumahnya dan memberi makan Odie anjing kesayangannya. Jesus Christ, Odie.
Namun saat Odi makan, tiba-tiba pintu lemari besar kembali terbuka, dan Odi meninggalkan makanannya dan menggonggong ke lemari itu. Odie? Denny yang mendengar gonggongan itu segera mengecek Odi. Saat Denny mengeceknya, keran air di dapur tiba-tiba mengalir sendiri, dan tidak ada siapa-siapa di sana. Denny tanpa rasa curiga segera mematikan air itu dan mencari Odi. Namun Odi berbaring di lantai seperti sedang ketakutan. Denny yang tidak hirau dengan isyarat yang diberikan Odi, kembali naik ke lantai 2 di kamar Natalie. Namun betapa terkejutnya Denny ketika keran air di dapur kembali mengalir dengan sendirinya. Denny yang baru sadar jika dia tidak sendiri di rumah Natalie, membuatnya sangat ketakutan. Dan tiba-tiba, dia mendengar langkah kaki di kamar Natalie dan semua lampu yang ada di sana tiba-tiba padam yang membuatnya semakin panik dan ketakutan. Tapi anehnya, si Denny tidak langsung keluar dari rumah itu. Dia malah memanggil Odi dan mencari HP Xiaomi-nya yang tertinggal di kamar Natalie. Saat di kamar Natalie, HP yang dia taruh di ranjang Natalie tiba-tiba hilang entah kemana. Dan di saat yang bersamaan ada langkah kaki terdengar sedang menuju ke arahnya. Dan dengan tergesa-gesa Denny langsung menutup pintu kamar Natalie. Saat Denny melihat di bawah pintu, ada bayangan hitam yang berdiri tepat di depan pintu kamar Natalie. Karena takut, Denny segera lari dan masuk di dalam kamar mandi dan menguncinya dari dalam, dengan harapan bayangan yang dia lihat di bawah pintu itu tidak bisa masuk. Tapi alangkah terkejutnya Denny ketika bayangan yang dia lihat berhasil masuk di dalam kamar dan mencoba membuka pintu kamar mandi tempat persembunyiannya. Denny yang semakin takut akhirnya bersembunyi di dalam lemari baju milik Natalie. Dan suasana pun menjadi hening. Tiba-tiba handphone yang dia cari tadi berdering tepat di belakangnya. Dan inilah yang terjadi. Saat Kevin dan Natalie pulang ke rumah, mereka tidak menemukan Denny dan membuat Natalie kesal karena Denny tidak datang ke rumahnya untuk memberi makan Odi. Setelah menemukan Odi, Kevin menyiapkan makan malam untuk ibu dari Natalie yang akan datang makan malam di rumah mereka. Saat makan malam akan dimulai, tiba-tiba Natalie dan ibunya cekcok tentang masa lalu ibu Natalie yang tidak memperhatikan anak-anaknya. Saat asyik bertengkar, tiba-tiba ada yang melempar mobil Kevin dengan bom molotov yang membuat mobil mereka hangus terbakar. Entah siapa pemuda yang membakar mobil mereka itu, dia langsung kabur menggunakan mobil. Setelah kejadian itu mereka langsung melapor ke kantor polisi, dan polisi menemukan beberapa remaja yang diduga pelaku pembakaran itu. Polisi menemukan beberapa bukti status di Facebook mereka sebelum melakukan aksinya. Anehnya salah satu unggahan remaja itu mencantumkan alamat Facebook Kevin, dan polisi menduga Kevin mengenal remaja yang membakar mobilnya. Kevin yang kaget dengan hasil penyelidikan itu membantah jika dia mengenal remaja yang diduga pelaku, apalagi dia belum lama tinggal di daerah situ. Tidak puas dengan hasil penyelidikan polisi, Natalie sendirian datang ke rumah keluarga penghuni sebelumnya yang menjual rumah itu kepada mereka. Sementara Kevin tidak ikut bersamanya, dia pergi mengajak Odi bermain di taman dekat rumah mereka. Tanpa basa-basi, Natalie langsung menanyakan apa yang telah dia alami selama tinggal di rumah yang baru mereka beli. Natalie akhirnya diberitahu jika rumah itu pemiliknya adalah Jay, kakak dari wanita yang menjual rumah itu kepada mereka. Jay kakaknya mempunyai kekasih yang bernama Erin, tapi Jay menyelingkuhinya dengan wanita lain. Saat ketahuan, Erin yang sakit hati akhirnya membalas Jay dengan selingkuh juga dengan pria misterius yang tidak diketahui sampai saat ini. Setelah mengobrol panjang, Natalie diberitahu satu rahasia, bahwa Jay, pemilik rumah sebelumnya, tidak bunuh diri setelah membunuh istrinya, seperti kejadian di awal scene. Dan pembunuh mereka berdua belum terungkap dan masih menjadi misteri.
Hey, maybe you should check on Udi. Sementara Kevin yang bersama dengan Odi di taman, tiba-tiba melihatnya terbaring lemas di rerumputan. Takut terjadi sesuatu dengan Odi, Kevin akhirnya membawanya ke dokter hewan. Dan Kevin sangat terkejut dengan hasil pemeriksaannya. Dokter menemukan racun di dalam tubuh Odi. Odi akhirnya tidak bisa diselamatkan dan mati. Siapakah yang meracuni Odi? Saat mereka kembali dari rumah sakit, di depan pintu mereka menemukan bingkisan bunga mawar yang bertuliskan nama Natalie. Kevin yang masih sedih kehilangan Odi, menuduh Natalie jika dia kembali menjalin hubungan dengan mantan selingkuhannya. Natalie menjelaskan kepada Kevin jika dia sama sekali tidak pernah berhubungan lagi dengan mantannya. Namun Kevin sama sekali tidak percaya dengan alasan Natalie. Setelah cekcok, Kevin dan Natalie akhirnya tidur di kamar mereka. Dan kembali lagi ada gangguan di rumah mereka yang membuat Natalie terbangun. Natalie mendengar suara di depan pintu mereka. Dia mengira jika itu ulah Odi. Namun Natalie baru sadar jika Odi baru saja mati di rumah sakit. Natalie yang panik akhirnya membangunkan Kevin yang tertidur pulas. Kevin yang selama ini tidak percaya dengan Natalie yang sering diganggu, akhirnya benar-benar percaya jika mereka tidak tinggal sendiri di rumah itu. Get your phone ready to call the cops. Stay calm. Sebagai lelaki yang pemberani, Kevin langsung keluar kamar dan mencari orang yang mengetuk pintu kamarnya. Tapi hasilnya nihil. Dia tidak menemukan siapa-siapa di sana. Mereka akhirnya memanggil polisi ke rumah mereka dan menceritakan hal yang baru saja mereka alami. Natalie juga menceritakan semua hal yang dia alami sebelumnya. Si polisi ini sepertinya tidak percaya dengan cerita Natalie. Mukanya menjengkelkan kalau dilihat. Tapi itu mungkin perasaanku saja yang terbawa alur film. We'll be in touch. Keesokan harinya, Kevin memanggil tukang untuk memasang kamera CCTV dan kunci pintu otomatis di dalam rumahnya. Walaupun utang di warung semakin menumpuk, Kevin harus memasang itu untuk keamanan keluarganya. Excellent. Sementara itu, Natalie yang beberapa hari ini tidak melihat sahabatnya Danny, tiba-tiba mendapat SMS dari Danny jika dia akan pergi untuk sementara waktu. Natalie tidak tahu jika Danny sahabatnya sudah mati di dalam lemari rumahnya. Sementara itu Kevin kembali mendapat tugas untuk membersihkan bekas darah di suatu rumah bersama timnya yang suka bergosip. Saat Kevin bersemangat untuk membersihkan rumah itu, tiba-tiba dia berlari keluar dan muntah. Teman-temannya justru mengejeknya dengan menyebutnya seperti prinses yang tidak terbiasa dengan pekerjaan yang kotor. Tapi apakah itu penyebabnya? Sementara itu, Natalie menelpon mantan selingkuhannya untuk menanyakan kenapa dia mengirim karangan bunga ke rumahnya, yang menyebabkan dia dan Kevin bertengkar. Namun pria selingkuhan Natalie itu membantah jika dia pernah mengirim bunga di rumahnya. Karena si mantan tidak percaya, Natalie berniat untuk mengirimkan foto tanda tangan si mantan yang ada pada kertas dalam karangan bunga itu, yang sudah dia buang di tong sampah. Saat akan memfoto tanda tangan itu menggunakan HP Samsungnya, tiba-tiba dia melihat banyak foto-foto dirinya sendiri yang sedang tidur. Entah siapa yang mengambil fotonya saat tidur, dan sudah jelas itu tidak mungkin Kevin yang melakukannya. Saat Natalie sedang bingung melihat fotonya sendiri saat tidur, tiba-tiba musik di ruang tamu seperti biasa kembali jalan sendiri, apalagi Kevin belum juga pulang ke rumah. Setelah dia mematikan musik itu, tiba-tiba terdengar suara seperti ada yang membuka jendela rumahnya. Karena panik, Natalie langsung menelpon 911 untuk segera ke rumahnya. Tapi setelah dicek, ternyata itu hanyalah ranting pohon yang tertiup angin dan mengenai jendela rumahnya. Akhirnya dia membatalkan panggilan darurat 911 untuk datang ke rumahnya. Belum sampai semenit setelah panggilan daruratnya ditutup, tiba-tiba muncul sosok pria tinggi besar yang muncul di belakang patung busana di ruang kerjanya. Natalie lari ketakutan dan kembali menghubungi 911 untuk kedua kalinya. Dia memberitahu operatornya jika kali ini benar-benar ada orang yang masuk ke dalam rumahnya.
changed my fucking mind. I need someone here now. Untunglah di saat yang bersamaan, Kevin akhirnya pulang dan memanggil Natalie. Namun Natalie yang panik dan tidak mengetahui kedatangan suaminya, akhirnya berencana untuk melompat ke kolam renang rumahnya dari lantai 2. Namun belum sempat melompat, orang yang dilihat Natalie itu melepaskan pegangan Natalie yang membuatnya terjatuh ke kolam renang. Polisi akhirnya datang, namun seperti biasa polisi tidak menemukan siapa-siapa di dalam rumah. Setelah kejadian itu, si Kevin goblok ini masih mau tidur di rumah itu dengan alasan uangnya habis jika menginap di luar, yang membuat Natalie sangat marah. Karena Kevin sepertinya tidak percaya jika ada orang yang mengejar Natalie karena polisi tidak menemukan siapa-siapa saat diperiksa. Walaupun istrinya baru saja terjatuh dari lantai 2, Natalie juga memberikan bukti foto-fotonya saat tidur yang ada di dalam HP-nya, tapi Kevin justru menuduh selingkuhan Natalie yang memotretnya. Really? I said maybe. It's good to see you again, Keesokan Mason. harinya, Kevin sendirian bertemu dengan pihak kepolisian untuk melihat hasil penyelidikan polisi menggunakan bukti CCTV rumahnya. Namun setelah melihat CCTV tidak ada siapa-siapa di sana selain Natalie, dan Kevin mengambil kesimpulan goblok jika Natalie stres karena sering cekcok. But I know what I saw. I'm not delusional. Saat pulang dari konsultasi ke pakar pernikahan langganannya, tiba-tiba Kevin terjatuh di jalan dan dibawa ke rumah sakit. Setelah diperiksa oleh dokter, ternyata ditemukan zat beracun di dalam darah Kevin yang membuat Natalie shock. Entah siapa yang memasukkan racun ke dalam tubuh suaminya. Setelah dari rumah sakit, Natalie dipanggil pihak kepolisian karena polisi yang satu ini menduga Natalie lah yang memasukkan racun ke dalam tubuh Kevin dengan alasan agar tidak ada yang menghalangi It's perselingkuhannya. never going to forgive you. I'd like to get back to work now. Karena tidak ada yang percaya dengan pengakuannya, akhirnya Natalie membeli kamera sendiri di Bukalapak untuk merekam siapakah orang yang selalu masuk ke rumahnya mengganggu dan membahayakan keluarganya. Dan saat malam hari, Natalie yang lagi sendirian di rumah mendengar ada yang memencet bel rumahnya. Setelah dia membuka pintu, ternyata ada pria yang dia tidak kenal, membawakan bunga untuknya dan dia memaksa masuk ke dalam rumah Natalie dan mencoba memperkosanya. You really do like to put a Untung saja Natalie menemukan gunting di dekatnya dan menusuk pria itu yang membuatnya pingsan. Di malam yang sama, Kevin yang sudah pulang langsung membawa Natalie ke kantor polisi. Polisi berhasil mendeteksi pria yang menyerang Natalie itu. Pria itu ternyata termakan hasutan adik ipar dari pemilik rumah sebelumnya dengan mengatakan jika Natalie adalah wanita yang kesepian dan haus belayan, dan dia mempostingnya di Facebook. Motifnya adalah untuk membuat Natalie keluar dari rumah itu dan menjualnya dengan harga murah, dan dia yang akan membelinya kembali. Kevin bertanya kepada polisi, apakah dia yang meracuni Odi. Namun pelaku mengatakan kepada polisi jika dia tidak pernah masuk ke dalam rumah mereka, apalagi sampai memasukkan racun ke makanan mereka. Saat pulang, Kevin meminta maaf ke Natalie karena selama ini dia tidak percaya padanya. Kevin menganggap jika semua gangguan yang Natalie alami selama ini adalah perbuatan dari adik ipar si pemilik rumah sebelumnya. Saat mereka tertidur, Natalie memasang kamera yang dia beli sebelumnya di Bukalapak dan memasangnya secara tersembunyi untuk berjaga-jaga jika ada gangguan lagi di rumahnya. Keesokan harinya, Natalie bangun kesiangan dan tidurnya sangat nyenyak karena tidak ada lagi gangguan saat malam. Dan Kevin sudah pergi saat pagi hari untuk melanjutkan kuliahnya yang sempat tertunda karena pekerjaannya yang sangat sibuk. Anehnya, saat di ruangan kuliah, Kevin mendapatkan pesan dari Natalie yang melarangnya untuk pulang dulu ke rumah. Entah siapa yang mengirim pesan itu ke Kevin menggunakan handphone Natalie. Dan saat malam, Natalie menunggu Kevin pulang sampai ketiduran di sofa. Karena Kevin belum juga pulang, Natalie akhirnya menelpon Kevin yang berada di rumah sahabatnya.
Melihat telepon dari Natalie, Kevin tidak mau mengangkatnya karena dia kesal dengan Natalie yang melarangnya pulang. Karena teleponnya tidak diangkat, Natalie akhirnya mengirimkan pesan suara kepada Kevin untuk segera pulang karena dia ingin bersamanya di rumah. I don't get it. Kevin yang bingung, akhirnya menelpon Natalie dan menanyakan kenapa dia mengirim SMS melarangnya pulang ke rumah. Namun Natalie mengatakan kepada Kevin jika dia tidak pernah melarangnya untuk pulang. Saat mengecek pesan keluar di HP-nya, Natalie terkejut karena pesan melarang Kevin untuk pulang ternyata memang ada. Karena penasaran, Natalie akhirnya mengambil kamera yang dia sembunyikan di kamarnya untuk melihat siapakah orang yang menggunakan handphonenya saat dia tidur. Dan betapa terkejutnya dia ketika melihat hasil rekaman kameranya. Ternyata sosok pria kurus dan pucat yang sering mengganggunya selama ini ternyata bukan mimpi. Dan dia jugalah yang mengirim SMS kepada Kevin untuk tidak pulang ke rumah. Ternyata pria aneh itu selama ini tinggal di ruangan rahasia di rumah itu, yang pintunya terdapat di dalam lemari besar tepat di belakangnya. Pria itu tiba-tiba muncul tepat di belakang Natalie dan menyekapnya di ruangan rahasia miliknya. Sementara Kevin yang sedang di jalan pulang ke rumahnya, mampir dulu di Indomaret untuk membelikan Natalie hadiah yaitu bunga. Kevin tidak tahu jika Natalie sedang dalam bahaya di rumahnya. Saat sadar, tangan Natalie dalam kondisi terikat dan dia melihat banyak monitor yang menampilkan seluruh ruangan yang ada di rumahnya. Saat Natalie mencoba melepaskan rantai di tangannya, pria aneh itu muncul dan ingin menyuntikkan obat penenang kepada Natalie. Namun Natalie berhasil mengalihkan perhatian pria itu dan menunggu sampai suaminya pulang. Ketika Kevin sampai di rumah, pria itu melihat Kevin melalui monitornya dan keluar dari ruangan rahasianya untuk membunuh Kevin. Kevin yang tidak tahu jika dalam bahaya mengira istrinya Natalie sedang tidur di dalam kamar. Namun Kevin terkejut setelah tahu yang berada di tempat tidur adalah mayat Danny, sahabat Natalie. Ketika Kevin akan diserang dari belakang, dia mendengar suara Natalie yang berhasil melepaskan rantai di tangannya, sehingga Kevin berhasil menangkis suntikan obat penenang dari pria aneh itu. Karena badan pria itu lebih besar daripada Kevin, pria itu berhasil mengalahkan Kevin dengan membenturkan kepalanya ke tembok, sehingga Kevin jatuh tak sadarkan diri. Pria aneh itu langsung beralih mencari Natalie yang berhasil meloloskan diri, dan Natalie segera bersembunyi setelah tahu Kevin berhasil dikalahkan oleh pria aneh itu. Namun sial bagi Natalie, dia tertangkap oleh pria itu dan akan disuntikan obat penenang ke tubuhnya. Karena melawan, pria itu ingin membunuh Natalie dengan cara mencekik lehernya hingga tewas. Untung saja Kevin segera datang dari belakang dan menusuknya menggunakan obat penenang milik pria itu. Dan Natalie juga mengambil gunting yang langsung ditusukkan ke leher pria aneh itu, yang membuatnya tewas seketika. Kalian pasti bertanya siapakah pria misterius ini? Ternyata pria itu adalah pemilik rumah sebelumnya dan kakak dari si penjual rumah ke Kevin dan Natalie. Awalnya rumah itu dibuat khusus untuk kekasihnya, tapi kekasihnya justru selingkuh dengan pria lain. Dia akhirnya membunuh mereka berdua seperti di awal scene. Kemudian dia bersembunyi di ruangan rahasia, sehingga kasusnya tidak terungkap, dan dia tidak suka ada penghuni lain selain dia di rumah itu. Sehingga dia akan membunuh siapa saja yang tinggal di rumah miliknya. Dan film pun tamat. Salam narator Google yang suka baperan kalau nonton.